Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Tadi saya sempat menyampaikan kepada Anda semua kalau kami sempat bertanya kepada beberapa orang, kira-kira tahu nggak ya batik, hari batik, terus makna batik buat dia gitu ya. Lebih kurang seperti itu pertanyaannya. Kita tayangkan sekarang supaya kita bisa saksikan, setidaknya ini menggambarkan bagaimana batik apakah berada di hati kita sebagai bangsa Indonesia atau tidak gitu. Ini mencerminkan setidaknya. Kami tayangkan untuk Anda. Tanggal berapa ya tepatnya? 2 Oktober ya? Tanggal 2 Oktober. Oh, suka banget. Suka. Iya, sebenarnya suka, Bu. Hampir tiap hari kalau di Sukabumi. Untuk kondangan atau kalau enggak pas di kantor juga. Biasanya dipakai kerja ataupun acara-acara formal lainnya. Biasa acara keseharian kadang, karena saya kan termasuk orang yang seniman, jadi batik itu nggak lepas dari keseharian saya. Batiknya dari daerah Sukabumi, dari tiap-tiap tempat di Sukabumi, kecamatan, mereka punya ikon batik masing-masing. Ada yang dari Pekalongan, dari Jogja, dari Solo, dari Kalimantan, ada Sumbawa juga, yang Labuan Bajo itu bagus banget. Tahu sih. Tahu di ASEAN sama si UNESCO kalau nggak salah deh, 2008 kalau nggak salah. Tahu, dari UNESCO tahu. Semoga lebih dimaksimalin lagi dan peran pemerintah juga ditingkatkan lagi gitu loh penggunaan batiknya, kayak di event-event hari-hari biasa juga ditingkatin lagi aja penggunaan batik. Pastinya harus lebih baik ya, karena itu adalah aset daripada negara untuk khususnya di Indonesia ya. Lebih ditingkatkan kembali gitu model-model batik, karena kan sekarang anak muda sekarang juga kan perlu juga tahu tentang batik seperti itu. Ya semoga pengrajin batik lebih diperhatiin lagi, karena kita kan tahu sebelumnya Indonesia pernah berseteru ya sama sebelah. Tapi sih batik bisa mendunia lagi tanpa harus menunggu hari batik. Nah, itu anak-anak muda kita. Hari batik tahu sudah jadi warisan dunia, punya batik apa aja? Beberapa daerah gitu ya. Luar biasa. Bu Indah, tadi ada satu pertanyaan tuh buat anak-anak muda. Emang biasanya pakai batik buat apa saja gitu? Kalau sekarang kan semua tampaknya sudah mulai bergeser, jadi di segala suasana, segala acara tuh bisa masuk, cocok pakai batik. Bu Indah sebagai seorang desainer melihat dan memproyeksikan kira-kira ke depan bakal seperti apa sih batik kita? Saya melihat kalau milenial itu lebih kreatif ya, dan batik kan tidak hanya sekedar digunakan untuk kemeja kalau untuk cowok ya, kita bisa dibuat untuk jaket bomber atau vest atau sarung tapi bukan sarung yang ini ya, sarung yang kalau kita buat kan sekarang kan seperti semi sarung gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar untuk ini kemeja. Dan itu anak-anak milenial itu hebat. Sekarang itu dia sudah sangat bangga. Saya melihat mereka sudah bangga menggunakan batik. Kelihatan ya mereka sering sekali memposting di media sosial masing-masing. Iya. Iya. Bung Jo juga mungkin sering lihat nih, salah satunya Bung Jo ini anak muda yang sering sekali posting batik di Instagramnya. Secara pribadi Bung Jo bisa cerita kepada kami seberapa, kalau ini susah nih ngukur perasaan sebenarnya, tapi saya kasih pertanyaan ini, seberapa cinta sama batik? Cinta banget Mbak Christian. Tapi kalau boleh saya juga mengangkat isu diplomasi batik. Jadi memang di Kementerian Luar Negeri batik itu sudah benar-benar Mbak Christian, dan Mbak Christian ini pernah terlibat langsung ya sebagai pengajar kami di sekolah dinas luar negeri maupun sekolah calon-calon pimpinan. Jadi mengerti sekali betapa diplomat-diplomat itu dari tingkat pratama, tingkat junior sampai tingkat paling senior, bahkan duta besar sangat mencintai batik. Seperti foto di belakang saya, kalau boleh saya zoom Mbak Christian, apakah sudah terlihat? Terlihat. Foto dari Bapak Presiden Joko Widodo menyambut Presiden Moon Jae-in di Bogor pada saat itu setelah kunjungan kenegaraan tahun 2017. Bapak Presiden lalu mengajak Presiden Moon Jae-in untuk belusukan, dan belusukannya ke Bogor Mall untuk langsung ngepasin batik
disaksikan Ibu Menlu dan Pak Dubes Umar Hadi. So you can imagine Mbak Fristian, batik itu betul-betul ikon diplomasi. Dari presiden pertama kita, Bung Karno, selalu tamu-tamu agung diperkenalkan dengan proses pembuatan batik ya pada saat itu almarhum Gotik Swan dan Ibu Sud. Dan sampai saat ini pun Bapak Presiden bahkan turun sendiri Pak Jokowi. Tadi saya mendengar langsung juga ya dari Pak Jimmy betapa ada batik Papua yang didesain secara khusus untuk Bapak Presiden dan Ibu Negara. Jadi memang ada perhatian khusus di Kementerian Luar Negeri. Mbak Fristian pasti ingat juga di saat Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di bulan Maret 2019, Ibu Menlu memimpin sidang mengenakan batik, but that's not it only. Termasuk juga Sekjen PBB, Javier Gutierrez juga mengenakan batik dan Menteri-Menteri Luar Negeri anggota tetap DKPBB. So that's a very proud moment for us and we hope the younger generations tidak hanya diplomat, tapi juga tentunya duta-duta batik, yaitu semua, kita semua, Mbak Fristian, Ibu Indah, Ibu Rosalin, dan semua komponen bisa terus memajukan batik sehingga pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, batik diplomasi, jayalah selalu, maju terus. Keren tadi ya, luar biasa. Jadi nih kelihatan gak sih kalau Bu Rosalin tepuk tangan? Saya juga tadi jadi tepuk tangan dengar ceritanya, wah luar biasa, bangga banget gitu ya. Tokoh-tokoh internasional mengenakan batik luar biasa itu tanpa perlu berkata-kata bagaimana mengakui keindahan dari motif-motif batik di Indonesia. Nih Bung Jo kalau memang cerita memang selalu semangat nih kalau soal soal batik gitu. Bu Rosalin melihat tadi ini kita nggak cukup, ternyata itu udah di segmen terakhir kita ngobrol ya. Batik dengan segala dinamika dan tantangan yang ada. Bu Rosalin tadi cerita, pokoknya saya ngotot harus ke New York. Bu Rosalin berharap lebih banyak lagi orang-orang yang di luar sana ngotot. Ibu Rosalin melihat siapa yang punya peran besar untuk bisa memperkenalkan batik, untuk bisa benar-benar membuat batik itu tidak hanya sekadar menjadi warisan budaya dunia diakui oleh UNESCO, tapi benar-benar mendunia. Ya, dari saya sampainya kami dengan brand Dr. RR sampai di New York Indonesian Fashion Week dan New York City Life Fashion Week, itu saya sengaja harus datang dan muncul sehingga seniman-seniman yang ada khususnya di Papua bisa bangkit. Bahwa saya salah satu perempuan asli Papua, walaupun basicnya dokter, saya karena mencintai seni, saya bisa mengangkat sampai di internasional. Jadi apapun itu berjuang dulu. Karena kalau kita mengharapkan siapapun Anda ya. Ya, kalau kita mengharapkan semua itu harus dari negara atau pemerintah, kasihan. Jadi bagaimanapun kita berjuang dulu, pasti saya percaya Tuhan itu tidak akan tutup mata dengan kita punya perjuangan. Saya sampaikan ke Ibu Indah kalau ada yang tanya biaya dari mana, biaya dari Tuhan. Tuhan yang kasih biaya dan kita sampai di tempat tujuan. Ngotot aja dulu ya. Ngotot aja dulu. Ini mungkin dalam waktu dekat kita akan lihat hasil ngototnya di Korea Selatan. Ini bisa bertemu di ruang virtual. Bung Jo tadi sebut, kita semua duta batik ya. Kita semua duta batik. Kita pakai batik sehari-hari, bertemu dengan orang-orang baru, bisa kemudian mempromosikan batik itu sendiri. Bu Rosalin terima kasih. Bung Jo terima kasih sudah bergabung dari Korea Selatan. Semoga kita bisa berjumpa dan ngobrol panjang soal batik dan cerita-cerita dari Korea Selatan. Bu Indah juga terima kasih sudah join. Aduh, rasanya nggak cukup ya waktu Forum Fristian untuk bahas soal. Mbak Fristian, sebelum berakhir boleh satu saja. Kebetulan memang di bulan Juli kemarin KBRI Seoul turut memfasilitasi promosi batik masuk betul-betul ke situs pasar online Mbak Fristian. Jadi kalau Mbak Fristian sekarang klik ideas.com langsung ketemu batik Indonesia. But that's one thing yang kita ingin juga tekankan. Kebetulan di sini ada Ibu Rosalin dan Bu Indah. Ini yang benar-benar adalah promotor dan desainer batik. Mungkin adanya perlu diversifikasi batik juga, Mbak Fristian. Sehingga kalau memasuki pasar internasional, tentunya Ibu Indah juga mengerti ya, masuk pasar New York. Dia harus sesuai dengan selera New Yorker, Mbak Fristian. Nah, bagaimana selera New Yorker yang simple? Sama juga dengan selera Korea, rupanya Mbak Fristian dan ibu-ibu lebih suka warna-warna polos, warna pastel seperti yang kami kenalkan, dan motifnya mohon izin bukan motif yang betul-betul tradisional, tetapi justru motif kontemporer seperti motif batik yang kami kenakan
adalah dinamakan motif lawang sewu dan tentu dengan masker sekarang karena kita harus taat ya protokol kesehatan begitu. Jadi mungkin sedikit tambahan untuk memasuki pasar internasional karena meskipun masa pandemi kemarin negosiasi kami lakukan 7 bulan Mbak Fristian, everything virtually, tidak pernah ketemu physical negotiation, tapi bisa tuh tembus tuh berarti kan masa pandemi juga tetap membawa kesempatan. Every cloud has its silver lining. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini jadi jembatan buat siapapun, buat siapapun perajin batik di manapun di Indonesia untuk bisa tembus pasar internasional sih karena bisa difasilitasi lewat penjualan melalui e-commerce tadi platform digital ya. Terima kasih Bung Jo. Berita baiknya, kabar baiknya. Kayaknya kita mau nambah ngobrol nih, tapi setidaknya ini jadi kontribusi TVRI melalui Forum Fristian untuk bisa memperingati Hari Batik. Sama-sama kita mengingatkan kita semua bahwa tadi Bung Jo bilang ya kita adalah duta batik. Kita setiap orang tuh punya kontribusi sebagai duta batik untuk memperkenalkan batik. Semoga kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di Forum Fristian edisi-edisi berikutnya. Bung Jo terima kasih, sehat selalu buat Anda. Bu Indah sehat selalu. Bu Rosalin terima kasih sudah datang hadir di Forum Fristian menemani saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan Forum Fristian. Kita jumpa lagi Rabu depan dengan tema dan narasumber yang semoga bisa memberikan inspirasi dan perspektif baru untuk kita semua. Salam sehat semuanya, sampai jumpa.